Kirain Baik, sebelumnya kita awali dengan salam panganjali. Om Om Swastiastu. Swastiastu, Om Awigiramastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kartawiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Oke, terima kasih para penonton di channel Sabda Suara di episode Bincang Dharma. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan remaja Hindu, ya remaja Hindu putri. Dan kemarin kita kedatangan remaja Hindu putri, sekarang kedatangan remaja Hindu putri lagi. Ini membuktikan bahwa angkatan sekarang bisa jadi lebih banyak remaja putrinya gitu. Oke, sebelum kita lanjut dengan diskusi yang akan dibagikan oleh perempuan satu ini, Wah, boleh kenalan dulu siapa namanya? perkenalkan nama saya Wayan Rika Sintiawati, saya dari kelas 11 Cendikia. Oke, dari kelas 11 Cendekia, Rika. Ya, Ya, Wayan Rika Sintiawati, nama panggilannya Rika boleh, Wayan Rika. juga boleh. Rika boleh, Wayan boleh. Atau ada nama yang mungkin lebih eksentrik lagi? Ada. Apa itu? Emang harus disebut ya, Pak? Ya terserah. Kalau misalnya mau disebut boleh, kalau enggak juga enggak boleh. Mungkin pada pengen tahu kali ya. Boleh. Kalau di pas SMP itu dipanggil Doi. Doi, Doi gitu. Iya, Oke. D-O-E gitu. Doi. Oke, yang masih ingat teman-teman SMP Rika, ini ada Doi teman kalian ya. Tapi saya lebih suka manggilnya Rika aja deh. Oke Rika, kemarin rekan kamu ya, itu kemarin ada yang sudah berbagi di sini, ada yang Gusti Ayu berbagi tentang cerita Ekalawia, terus ada Mila. Ya, Mila juga sudah berbagi tentang cerita Karna Surya Putra. Dan sekarang ya, kedatangan Rika ke sini ingin berbagi cerita tokoh siapa. Karena kita temanya sekarang ini membahas tentang itihasa, terus kita membahas tentang Mahabharata, dan ini tokohnya kan pasti banyak banget gitu. Nah, ini yang ingin dibawakan Rika hari ini siapa itu tokohnya? Saya membawakan tentang Dewi Drupadi. Dewi Drupadi. Ya. Wah, kalau kemarin ini ya, kalau kemarin si Gusti ngambil Ekalawaya, laki-laki yang diambil. Terus si Mila yang diambilnya Karna Surya Putra. Nah, ini sesama perempuan, Rika mengambil Drupadi. Iya, ini saya suka ini. Sesama wanita mencari tokoh wanita. Oke, kalau boleh tahu kan apa yang membuat Rika ingin ingin menyampaikan tokoh Drupadi ini? Ya, saya sih cuma mengagumi aja kali ya. Karena kan dia juga wanita, tipe wanita yang setia Oh ya, gitu. kayak tipe setia. Tangguh, terus Tangguh. bijaksana juga. Bijaksana. Terus dia tuh wanita yang kayak tahan banting. Tahan banting, oke. Nggak perlu Apa dikasih ya? stiker fragile gitu ya. Iya. Terus apa lagi Rika? Yang katanya mungkin sesama wanita juga merasakan kali ya apa Iya, yang dianu sama Drupadi. Jadi saya memilih Drupadi aja. Memilih Drupadi. Oke. Para pemirsa, ini di sini Rika akan mengambil tokoh Drupadi untuk mungkin kita akan berbagi. Jadi di sini nanti kita akan berbagi lebih ke motivasi Rika ya. Iya. Kita tidak mengambil sisi baik buruknya kita memihak yang mana enggak, tapi lebih kita mengambil makna dari setiap tokoh yang ada di penokohan di Mahabharata ini. Nah, iya. jadi tema kita hari ini adalah Drupadi. Oke. Rika, ketika membicarakan Drupadi ini, saya yang suka adalah dari Drupadi ini ya Rika, ada apa ya, ada sosok wanita tangguh dalamnya, terus ada apa ya, hal-hal yang membuat Drupadi itu menjadi apa ya, simbolis keadilan di dunia. Karena apa? Karena kalau di cerita Mahabharata ini dikenal perang pecahnya Baratayuda ini ya kan ingin mencari keadilan dari segala yang saat itu di Hastinapura keadilannya lagi goyah gitu. Jadi mulai Drupadi sebagai simbolis keadilan itu tadi. Itu luar. Oke, pada di sini nanti kita akan melihat ya gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh ini kita lihat. Nah, ini gambarannya Erika ya. Iya. Ini gambarnya ada sosok perempuan dan di belakangnya ada laki. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini sudah sering kita kenal, orang laki di belakangnya adalah Pandawa. Terus yang di tengah adalah Drupadi. Oke, jadi pada kesempatan kali kita akan kisah Drupadi yang nanti kalau di situ yang di atas kita baca ada kisah cinta, terus ada keberanian dari pengorbanan sang Drupadi, terus kebijaksanaan Drupadi. Ini akan kita bahas. Kita akan lanjutkan lagi ya di sini. Ini kebetulan Rika mengambil tokohnya ini seperti
yang di ini ya, di Antv ya Rika ya. Iya. Ya di Antv yang di film Mahabharata, jadi kita yang lebih banyak dikenal karena memang grafiknya juga bagus. Ini adalah gambaran tokoh Drupadi di film Mahabharata yang di Antv. Jadi kita ambil kita ambil perwakilannya aja. Oke, ini ada berbagai macam ekspresi dari Drupadi Rika. Ya, kalau kamu lihat ini, kamu lebih suka ekspresi Drupadi yang mana nih? Yang mana ya? Dari itu tadi, dari berbagai macam gambaran-gambaran ekspresinya itu tadi. Kan ada ekspresi yang ceria, ada yang marah, ada yang apa ya, ada yang sedih, haru gitu. Nah, di sini ada gambarannya. Kayaknya matanya ini ya penuh dengan campur aduk lah di sini gambar. Tapi nggak tahu kenapa saya suka banget sama Drupadi. Mungkin karena ya. Kenapa itu Rika? Wajahnya juga kayak gimana ya? Feminis, anggun gitu juga ya. Anggun Lee gitu. Sekaligus kayak ada sosok-sosok anggun tapi tetap ada keberanian, bukan tomboy ya, tapi tetap ada sisi beraninya gitu. Terus awal mula Drupadi ini gimana Rika yang kamu ketahui? Gimana ya? Di sini ada gambaran ada seorang laki-laki yang dipeluk. Nah, ini ceritanya gimana nih? Ini kalau nggak salah ini Drupada ya? Iya, itu Drupada sama Guru Drona. Drupada dengan Guru Drona. Oke, ini gambarannya seperti apa maksudnya? Kan mereka bersahabat kayak teman lama gitu. Terus ya saya sih nggak terlalu ya sama cerita Mahabharata. Secara garis besarnya aja sih. Saya sih cuma taunya tuh si Drupada itu mau balas dendam. Balas dendam karena ya kalau itu saya sih kurang kurang tahu. Balas dendamnya saat itu dengan kepada siapa balas dendamnya? Guru Drona. Kepada Guru Drona. Iya. Sama Guru Drona, terus ya udah saya sudah tidak lagi. Karena memang ini cerita Mahabharata ini cukup panjang dan cukup kompleks sih. Kalau yang saya ketahui Rika, dendamnya itu karena saat itu si Drona ya karena sahabat lama, dia datang ke kerajaan Drupada yang saat itu sudah menjadi seorang raja. Cuman ketika dia datang, Drupada tuh nggak mau mengakui sampai akhirnya si Drona itu sudah melatih Kurawa dan Pandawa, akhirnya ingin memberikan sebuah pelajaran penting bagi si Drupada. Akhirnya murid-muridnya itu menaklukkan kerajaannya Drupada gitu. Nah, ini yang saya ingat, ini adalah adegan yang ketika Drupada ditaklukkan oleh si Drona gitu. Nah, cuman ya itu tadi akhirnya nyambung ke tempatnya Rika. Sebenarnya di sini ini adalah sesi ingin menciptakan suasana yang damai lagi, cuman Drupada pura-pura ternyata di situ. Nah, akhirnya masuklah ke dendamnya yang kata Rika tadi, bahwa dendamnya ini adalah untuk membalas lagi kepada si Drona gitu. Padahal di sisi lain ini ada nilai persahabatan, tapi si Drupada juga yang waktu itu nggak ingin mengakui Drona gitu. Ya, terus gimana awal mulanya? Nah, ini gambaran apa nih? Itu pemujaan kan Drupada itu kan menginginkan seorang anak. Ya, menginginkan seorang anak. Jadi dia melakukan pemujaan, itu pemujaannya namanya apa saya lupa. Terus yang pertama lahir itu Drestayumna kalau nggak salah. Yatsnya untuk memohon putra atau putri ya. Nah, yang pertama lahir adalah Drestayumna. Itu adalah anak ini ya, anak yang lahir dari upacara yatnya yang pertama. Iya. Setelah itu? Yang kedua saya lupa apa ya? Ketahui saya itu lupa. Kalau ini kayaknya gambaran nih. Ini Drupada yang di kiri, Drupada yang di kanan memakai mahkota, yang di kiri ini Drestayumna. Nah, setelah itu baru ada ini ya, ada adegan Drupadi lahir lagi ya? Iya. Drupadi yang pokoknya itu Drupadi lahir ya, itu juga dari upacara yatnya juga. Dari upacara yatnya. Karena digambarkan Drupadi ini katanya juga termasuk simbolis dari Dewi Api gitu ya.
Dewi Api. Nah, ini gambarannya lahir setelah Drestayumna. Ya, ini adalah gambaran Drupadinya. Dia lahir karena upacara yatnya yang dihaturkan oleh Guru Drona gitu. Jadi Drupadi ini lahir dari upacara. Gitu. Setelah itu ada cerita lebih lanjutnya lagi, Rika? Cerita lebih rincinya. Terkait setelah lahirnya Drupadi, terus gimana lagi? Melakukan sayembara, kalau seingat saya melakukan sayembara. Jadi lebih lanjut lagi ceritanya ada swayembara ya, swayembara yang saat itu ingin menikahkan Drupadi kepada salah seorang kesatria yang memang ini ya, memang cocok untuk Drupadi gitu. Itu ceritanya gimana itu? Ya kalau itu sih saya kurang tahu, pokoknya tuh di sana ada Karna. Oh, saat itu ada tokoh Karna. Iya, ada tokoh Karna yang mengikuti sayembara di situ. Setelah mengikuti itu sayembaranya kalau nggak salah memanah mata ikan. Mata ikan. Oh iya. Yang posisinya saat itu di langit ya, bukannya di bawah gitu ya. Habis itu si Karna itu menang, tetapi si Drupadi itu nggak mau karena si Karna itu anak kusir gitu. Padahal yang memenangkan swayembara pertama kali itu adalah si Karna ya. Cuman Drupadi dengan sangat cukup nadanya cukup sedikit mengejek, dia menolak Karna sebagai ini gambarannya ya. Sebagai gambarannya ini. Nah, setelah ditolak ternyata yang melanjutkan sayembaranya lagi siapa tuh? Arjuna. Oh, Arjuna. Tapi di sana kan Arjuna menyamar. Menyamar sebagai apa ya kalau nggak salah kemarin tuh? Sebagai ini gambarnya Arjuna nih kayaknya nih. Sebagai sosok seorang Brahmana ya. Iya. Setelah itu Arjuna mengikuti sayembara itu, dia menang. Tapi ada yang ternyata menang. Ada yang komplain kayaknya kalau nggak salah kemarin. Saya dengar ya, saya juga lihat ada yang komplain. Selama mengikuti kisahnya yang versi Rika yang ada yang protes gitu, nggak setuju ketika Arjuna ini yang mempersunting gitu. Akhirnya ya itu gitu, gak terima, tapi akhirnya karena siapa gitu saya lupa juga, akhirnya diterima ya. Kalau yang saya tahu sih memang banyak pro kontranya ketika Arjuna saat itu menyamar, karena saat itu kan si Karna ketika mempersunting itu kan ditolak gitu. Nah, ternyata Raja Drupada kalau nggak salah ini merubah aturannya lagi, siapapun bisa selain yang statusnya di bawah kesatria. Akhirnya si Arjuna yang saat itu menyamar sebagai seorang Brahmana, akhirnya ini ya diterima ya saat itu. Akhirnya memang bisa juga ini mendapatkan sayembaranya itu, menyelesaikan sayembaranya gitu. Nah, setelah ini kayaknya langsung ini dibawa ke daerah pertapaannya mereka ya. Iya. Nah, ini simbolis Dewi Apinya. Nah, ini gambarannya gimana, Rika? Ketika sudah selesai sayembara itu, setelah itu langsung dibawa ke rumahnya. Iya, tapi pas sampai rumah Arjunanya tuh bilang kalau dia membawa hadiah, saya nggak tahu itu ya, kepada Dewi Kunti. Iya, Dewi Kunti. Nah, pas banget Dewi itu pas itu lagi ngebelakangin mereka. Posisinya si Dewi Kunti sedang sibuk sesuatu, terus Panca Pandawa itu datang dengan dengan Drupadi gitu ya. Habis itu pas Arjuna udah ngomong tuh, Dewi Kuntinya tuh bilang disuruh Arjuna tuh berbagi ke 4 saudaranya. Karena bahasanya Arjuna saat itu ngomongnya ibu gitu. Kami kan, membawa hadiah gitu ya. Ya kan Dewi Kunti tuh ngiranya kalau Arjuna tuh bawa makanan hasil dia tuh kan. Hasil dia biasanya mencari sesuatu atau apa gitu. Yang biasanya setiap mereka mendapatkan sesuatu pasti selalu dibagikan dengan kelima saudaranya. Tapi alangkah kagetnya ternyata yang dibawa Arjuna itu seorang wanita gitu. Dan akhirnya ini yang versi yang saya ketahui sih memang ini sampai saat itu ke 4 saudaranya Arjuna pun juga kaget gitu dengan sikap yang dengan kata-kata yang disampaikan ibunya gitu. Tapi ya itulah
karena apa ya? Karena di masa lalu kata-kata seorang ibu atau memang seorang di masa lalu itu memang metaksu atau memang harus terjadi, ya itu memang harus dilaksanakan gitu. Dan itu yang membuat apa? Kisah Drupadi menjadi mulai agak-agak apa ya? Agak-agak rumit tuh di sini. Gitu. Karena harapannya yang pertama kali mempersunting kan si Arjuna kan gitu kan Iya, awalnya gitu. tapi malah akhirnya Ternyata ya kan, coba bayangin Rika yang dipersunting gitu, yang apa ibaratnya yang ada sayembara ataupun harapannya sudah satu laki-laki, ternyata 4 tambah 4 lagi gitu jadi 5. Itu kan sebagai seorang wanita kan juga pasti kaget gitu kan. kaget sih, shock mungkin. Shock Apa gitu. ini dibagi-bagi kan? Gitu. Satu aja masih cemburu luar biasa kan gitu, apalagi ini sampai apalagi sebanyak yang itu sebanyak gitu. itu. Nah, jadi ini adalah gambaran ketika 5 saudaranya ya, Iya. 5 Pancapandawa menikahi satu putri Pancali ya, atau Dewi Drupadi. Dewi Drupadi kan disebut juga Dewi Pancali Dewi kan. Pancali. Oke, ini anu sih. Tapi di versi yang saya dapatkan juga Rika, ada versi yang mengatakan karma dari Drupadi ini di masa lalu dia bisa mendapatkan 5 orang suami ini karena di masa lalu ini versi yang lain lagi ya. Di masa lalu itu dia pernah nunas sesuatu kepada Sang Hyang Siwa atau pernah berguru kepada salah satu resi, karena bakti yang sangat luar biasa dia diberikan permintaan gitu. Nah, permintaannya Drupadi karena dipikir sudah tulus dan murni pengabdiannya, bebas daripada motif, ternyata masih ada masih ada perasaan nafsu dan sebagainya gitu. Akhirnya dia meminta saya ingin berdamping dengan satu laki-laki yang memiliki sifat bijaksana, terus kuat, tampan, hebat memanah, terus memiliki kemampuan terbang gitu. Nah, ternyata permintaan itu dianggap menjadi sebuah permintaan yang terlalu sempurna. Kan bagi manusia kesempurnaan yang seperti itu cukup mustahil, karena setiap orang tuh pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, oke lah itu diwujudkan, tapi di kehidupan selanjutnya, jadi di kehidupan inilah Drupadi mendapatkan suami gitu, dan suaminya ternyata bukan satu, dibikin jadi 5, karena itu dari permintaan jadi satu, karena manusia punya kelebihan kekurangannya itu tadi. Itu Rika. Nah, jadi ini sih kenapa Drupadi bisa menikahi 5 Pandawa. Di sisi lain tadi yang Rika cerita bahwa Ibu Kunti memang saat itu keceplosan ngomong. Iya, kan dia nggak tahu kan, karena posisinya belakangi para anak-anaknya. Tapi mau nggak mau terjadi kan gitu. Kan Dewi itu udah nggak bisa omongan lagi. Kenapa yang dia ucapkan ya udah. Sudah ini harus terlaksana gitu kan. Mau nggak mau ya Drupadi akhirnya menikahi 5 orang Pandawa ini gitu. Itu sih awal mula tragisnya kisah cinta si Drupadi. Tapi di antara kelima orang suaminya ini yang paling dicintai oleh Drupadi siapa Rika? Cuma Arjuna. Ya kan karena Arjuna yang memenangkan sayembaranya. Oh gitu ya. Jadi di antara 5 ini sebenarnya ya ini kan mungkin sebuah takdir karma juga, tapi yang paling dicintai, yang paling gak bisa dihubungi adalah cintanya kepada Arjuna ya. Karena memang saat itu yang memenangkan sayembaranya kan Arjuna. Yang memenangkan sayembara si Arjuna gitu. Jadi yang lainnya tuh juga ya udahlah gitu ya. Tapi yang paling bucin kalau Bapak tahu tuh si Bima. Siapa? Oh, si Bima. Si Bima. Oh, ternyata ini. Jadi di antara 5 suami yang paling bucin, yang paling cintanya the best banget gitu ya. Yang paling luar biasa itu Bima ya, cuman malahan. Bima. Kenapa cuman Bima itu? Ya kalau dari saya sih kurang tahu ya, tapi kalau dari kisah yang sudah si Rika pelajari, kalau si Bima tuh emang paling bucin. Paling bucin gitu ya. Drupadi. Nah, ini gambaran ketika sudah bersama Drupadi, ada Yudhistira, Arjuna, terus ini siapa nih? Nakula, Sahadewa dan Bima. Nah, itu. Nah, ini ada apa nih, Rika? Gambaran yang ini. Apa itu? Ini kayaknya ketika di medan mana gak sih, di Hastinapura, ketika di medan perjudian gak sih? Iya, kalau nggak salah iya deh kayaknya. Kan di sana kan Yudhistira kalah. Iya, ceritanya gimana saat itu? Yang ini kan yang membuat Drupadi terkenal kan saat itu di medan perjudian katanya Drupadi dipertaruhkan. Nah, itu cerita awal mulanya gimana itu? Ya itu kan karena tuh kan awalnya
kan pada Pandawa itu kan punya istana, punya namanya tuh istana. Indraprasta kalau nggak Iya, salah. Indraprasta. Ya. Nah terus tuh di sana tuh mereka mengadakan upacara. Setelah itu mereka tuh ngundang para ksatria. Kesatria-kesatria dari seluruh kerajaan Iya. gitu. Nah terus Yudhistira juga ngundang si Duryodhana sama Dursasana. Kalau saya sih nyari di Google-nya mereka berdua yang diundang sama Yudhistira. Nah pas itu tuh kan si Duryodhana tuh kagum sama kerajaan istana yang baru tuh ya. Akhirnya tuh mereka jalan-jalan tanpa mereka ketahui ada salah satu tempat yang kayak lantainya itu nggak kelihatan kalau itu tuh kolam. Oh air gitu, kolam. karena setiap kerajaan tuh punya tempat rahasia gitu ya, yang sebenarnya nggak boleh dilewati saat itu mungkin. Saking jernihnya itu sampai nggak kelihatan kalau itu tuh air kolam gitu. Dan nggak sengaja si Duryodhana tuh lewat ke sana. Terus akhirnya kecebur lah di dalam kolam yang jernih itu. Iya, nah mungkin nggak sengaja gitu Dewi Drupadi ngelihat, bukannya dia nolongin tetapi dia malah ketawa gitu. Ya, dari sana Duryodhana tuh kayak ngerasa terhina. Ya kan dia seorang raja, diketawain kayak gitu di tempat umum, ya, di tempat umum yang harusnya sebagai tamu kerajaan kan harus kita hormati, kita bantu gitu ya. Itu malah Drupadi sikapnya ya ditertawain. Ya mungkin jadinya rasanya kayak malu gitu kali ya, sebagai seorang raja dipermalukan di depan umum kayak gitu. Ya udah, akhirnya dilanjutlah upacara itu kan. Karena apa ya, saya sih kurang tahu, pokoknya tuh di sana juga ada adegan di mana Krishna membunuh si Supala. Oke, si Supala itu kalau nggak salah saudaranya Krishna juga. Iya. Itu kejadiannya saat itu si Supala kenapa itu? Karena dia nggak terima kalau si Krishna tuh kayak apa sih, dituakan di tempat tersebut gitu ya. Iya, karena kan ya mungkin dia sampai menghina-hina Krishna, katanya banyak punya istri, ini itu sampai akhirnya kesabaran Krishna yang udah sampai puncak. Kalau saya sih taunya kayak gitu ya, saya di Google. Akhirnya Krishna marah, terus dia ngeluarin cakranya. Oh, cakra, karena Krishna kan keturunan Awatara Wisnu ya, senjatanya cakra Sudarsana gitu. Sampai akhirnya dikeluarkan cakranya, lalu dia membunuh si Supala dengan memenggal kepalanya. Iya. Sampai terputus berarti. Iya. Nah, serem juga ya. Ya ada, habis itu karena mungkin dia bukan ngelempar ya, nggak tahu apa ya, kayak ngelempar cakranya ke si Supala itu. Tangannya Sri Krishna, bukan tangan, jari ya. Jarinya Sri Krishna tuh berdarah. Karena Drupadi ngelihat, dia refleks atau enggak langsung ngerobek kain sarinya. Kain sarinya. Langsung refleks untuk datangin Krishna saat itu ya. Terus langsung ngebalut lukanya Krishna di jarinya saat itu. Oke. Nah, mungkin singkat cerita, si Duryodhana tuh kan iri sama kemegahan di Indraprasta. Kerajaan Indraprasta. Terus Pancapandawa juga hartanya banyak gitu ya kan. Kayak Duryodhana tuh murung, si Sangkuni tuh punya niat jahat gitu. Iya. Nah, niat jahat, terus dia ngasut buat ngajak para Pandawa gitu buat ngundang ke istana, apa sih namanya? Ke Hastinapura, ya, Hastinapura. Anggap aja untuk zaman persahabatan gitu ya. Terus Duryodhana tuh minta izin ke Dresta, ayahnya, raja ya lah. Terus diizinin kali ya, makanya mau ngundang. Ya udah diundang. Pas sudah selesai jamuan makan-makan atau apa, diajaklah main judi. Main dadu itu tadi ya. Karena main dadu itu adalah mainan para bangsawan di masa lalu gitu. Karena Yudhistira itu kagum main dadu, jadi nggak nolak, jadi dia main. Tapi dengan peraturan kalau misalnya si Yudhistira kalah, maka harta, terus kerajaan, istana itu tuh dipertaruhkan. Yang saya tahu versinya itu sampai dia bisa mengalahkan Pandawa itu karena Sangkuni punya dadu yang dadunya itu terbuat dari tulang ayahnya, sehingga bisa mengikuti apapun yang Sangkuni pikirkan. Iya. Disitulah kekalahan Pandawa ya. Iya. Awalnya sih Yudhistira tuh menang gitu. Tapi ya akhirnya karena kelicikannya si Sangkuni itu tadi Yudhistira kalah, semua istana, harta, kerajaan semua udah diambil. Dan ya tahu kenapa tiba-tiba, mungkin di harta apa saya juga nggak tahu ya Pak.
Yudhistira diajak main lagi Maruta Saudaranya. dan juga istrinya gitu si Drupadi. Ya udah, karena Yudhistira kalah lagi, akhirnya Duryodhana menyuruh si Nah, nah kan, awalnya sudah kalah, akhirnya dipertaruhkan 5 saudara. Iya. Akhirnya sudah kalah dibudak. jadi Akhirnya budak. Ya, habis itu masih ada satu lagi satu Drupadi lagi gitu. Drupadi. Akhirnya dipertaruhkan, kalah. Ya udah, habis itu turun jemput Salah satu prajurit. ya, Drupadi, tapi Drupadinya nolak. Akhirnya Duryodhana nyuruh adiknya Dursasana itu buat jemput Drupadi. Dursasana Ya. ya. Terus Drupadinya tuh nolak lagi. Terus si Dursasana tuh narik rambutnya si Drupadi, terus Drupadi. diseret dibawa ke Oh iya ya, itu apa? Adegan ikonik banget Iya. di Mahabharata. Drupadi rambutnya dijambak gitu. dengan rasa tidak manusiaannya gitu ya kan, ditarik kayak gitu. Gak menghormati banget gitu ya. Sakit hati banget sih kalau Padahal walaupun mereka kan masih bisa kayak narik tangan gitu ya, Iya. itu walaupun pemaksaan. Tapi ini yang sudah parah banget sampai narik ini ya, sampai narik rambut. sampai narik rambut. Dan itu sebuah sebuah penghinaan yang besar bagi seorang wanita sih, dipermalukan di depan umum. Banget. Gitu. Terus setelah itu gimana Rika? Ya, Drupadinya dibawa ke tempat bermain dadu itu. Habis diseret tuh dia kayak dilempar ke tengah-tengah Tengah-tengah aula itu Iya, dia, tengah-tengah aula kerajaan. Terus di sana tuh rambutnya si Drupadi tuh langsung Tergerai karena lepas ini tuh ya. terurai sampai beraturan, terus dahinya juga sampai terluka gara-gara kayak di lempar kayak gitu. Ya si Drupadinya mungkin nangis. Terus di sana tuh para Kurawa itu ketawa aja. seneng gitu ya, karena sudah mempermalukan Drupadi gitu. Drupadi. Terus di sana juga Sangkuni seneng juga dia, ketawa Karena memang tujuannya kan untuk mempermalukan Pandawa saat itu ya. senyum liciknya sudah keluar kan. Tapi ada juga yang merasa iba, kayak siapa aja ya, kalau saya ingat cuma Guru Drona, Bhisma, Bhisma, Widura ya gitu ya. itu pokoknya itu banyak pokoknya. Ya mereka bisa berbuat apa-apa. Mereka ya cuman menatap ibadah tadi. Cuma ya ngelihat aja gitu, Iya. nggak ada aksi apa untuk menyelamatkan kah atau apa gitu. Bahkan suaminya para Pancapandawa juga nggak bisa nolong. Ya karena memang statusnya sudah Jadi kalah budak, judi, jadi ya. budak kan itu tadi. Ya udah, jadi nggak bisa nolong. Ya mungkin deh singkat aja gitu ya kan. Duryodhana itu kalau saya baca-baca di Google juga Iya, ya kan Pak, itu tuh Duryodhana tuh teriak ke Drupadi buat nyuruh Drupadi duduk di pangkuannya. Terus karena ya Bapak tahu lah Bima itu kan bucin banget. Iya. Kan? Dia marah, dia bersumpah di sana. Si siapa? Si Bimanya. Bersumpah bahwa dia akan membunuh Duryodhana dia dengan cara pahanya gitu. mematahkan pahanya suatu saat nanti, karena sudah berani melecehkan Drupadi yang menyuruh duduk di pangkuannya itu tadi ya. Ya karena kesal kan dia sampai bersumpah kayak gitu. Ya udah akhirnya kalau saya seingatnya itu Duryodhana tuh langsung nyuruh si Dursasana buat narik kain sarinya Drupadi. Itu adegan yang terkenal banget, yang katanya Drupadi diarahkan untuk ini ya, ditelanjangi gitu ya. Ya mungkin karena Dursasananya udah kayak gimana ya, kayak sudah terbawa suasana, disuruh gitu. Suasana ya akhirnya dia mau. Dia mendekat dan akhirnya narik kain sarinya si Drupadi dengan sangat bersemangat banget gitu. Iya. Ya udah, Drupadi jangan apa-apa, dipermalukan depan umum gitu. Para suaminya juga nggak bisa nolong. Diam aja gitu para kesatria yang menjadi yang seharusnya menjadi yang bisa menyelamatkan Drupadi diandalkan juga kan gitu. Tapi di sana ada yang saya nggak tahu namanya siapa, dia lupa. Dia tuh nyuruh itu. Menghentikan jangan lanjutkan lah itu, nggak sepatutnya gitu. Tapi ya ditolak, aja dilanjutin. Jadi akhirnya si Drupadi itu mohon pertolongan kepada dewa gitu ya kan. Nah terus mungkin Sri akhirnya yang nolongin. Sri Krishna malahan. Mungkin Sri Krishna juga ingat apa yang dilakukan sama Drupadi saat ia di Istana Prasta. Yang tadi adegan yang Rika cerita yang tangannya luka karena cakra itu tadi. Iya kan, Drupadi membalut kainnya. Ini pertemuan tali karma yang saling membantu Krishna. Terus Krishnanya juga karena Drupadi saat itu berdoa, terdengarlah ini Drupadi. Yaudah akhirnya dikasih kayak apa sih,
mungkin Ya, keajaiban apa apa keajaiban? gitu. Kain yang Dursasana itu habis sampai mungkin sampai ketumpuk-tumpuk gitu. Pupuk gitu. Banyak banget kain-kain di sana tuh tapi enggak bisa. Ya, jadi itu sih cerita yang saya suka kalau dengan anu Ada tuh. yang paling ikonik banget, paling Iya. epic lah gitu ya. Ya perempuan mana sih yang nggak sakit hati gitu ya Iya, kan, ditarik, dipermalukan dijambak, di depanmu. di depan suaminya juga nggak bisa menolong. Iya. Terus guru-guru agung di depan sana juga nggak bisa berkutik juga karena aturan kerajaan yang satu dipimpin oleh Drestarasta sama Iya, Duryodhana ya. Heeh. para tetua juga di sana nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kayaknya kejadian ini yang membuat saat itu di apa ya, di kerajaan itu menjadi sangat ngeri kalau nggak salah, sampai akhirnya tanpa disuruh pun mereka berhenti dengan sendirinya. Iya. Iya. Di sana juga kalau nggak salah Drupadi bersumpah juga kalau nggak salah. Dia Setelah dipermalukan seperti itu. iya, katanya tuh dia apa akan, karena kan si Dursasana itu narik rambutnya, karena dia marah atau apa dia bersumpah kalau bakal menggerai rambutnya Tidak akan mengikat lagi rambutnya Iya. sebelum gitu ya. sebelum perasaan darah si Dursasana. Bersama menyucikan dari hal-hal buruk yang dilakukan ini oleh Dursasana. Iya. Nah, itu apa lagi itu Rika? Kalau setahu saya itu cuma ingatnya di sana aja sih. Ya karena mungkin saya nggak terlalu paham anunya. Yang saya tahu lagi dari si Drupadi bersumpah itu si Bima itu naik hitam juga dia, naik hitam karena memang ya itu yang ngomong dari bucin banget itu, dia akan membalaskan karma dari ini, dari Drupadi kutukan itu, bahwa aku juga nanti akan membantu untuk mengalahkan Dursasana dengan cara apa ya, pokoknya merobek dadanya dan ternyata akan keramas Drupadi. Nah itu ya memang agak serem sih memang, tapi ini adalah sumpah yang memang besar apa si Bima gitu ya, dan darahnya nanti katanya akan minum oleh si Bima, membuktikan bahwa yang paling naik hitam saat itu adalah si Bima. Nah, itu memang yang paling Karena Bima bucin ya. Dan ini ya yang saya suka nih, ini adalah bukti pecah perang Panca Pandawa dan Kurawa itu di sini ya kan. Memang apa ya, karena Drupadi dipermalukan ya, katanya di situ banyak guru-guru agung, guru yang mungkin bisa diarahkan untuk menghentikan hal itu, para pemuka-pemuka malah diam saja. Akhirnya Drupadi mengucapkan sumpah itu. Nah, suatu saat nanti ketidakadilan ini pasti dibersihkan seperti sifatku yang elemen api ini yang membersihkan dari berbagai macam dosa dan murid nih gitu. Nah, itulah apa yang dilahirkan untuk itu. Nah itu keren sih. Saya sih sebenarnya kayak nggak terlalu sama cerita Mahabharata kan karena nonton kan saya nggak sampai habis. Iya, episode-nya juga banyak banget. Banyak banget. Tapi setidaknya kan tokoh-tokoh ini kan bisa mengambil ini apa salah satu cerita maknanya. Ya saya ingat cuma kayak gitu doang sih kalau Drupadi. Walaupun banyak banget kisah-kisahnya. Tapi saya nggak paham. Ini gambaran siapa? Si Bima yang ketika sedang menyamar nih habis pengasingan bersama Drupadi. Ya ini ketika si Drupadi sedang digoda oleh kesatria siapa, saya lupa tuh apa Rika. Jadi si Bima yang maju paling depan. Karena saat itu kan sedang mengasingkan diri, dia lapor ke berbagai macam suaminya. Suaminya bilang tahan aja dulu. Yang nggak mau nahan tuh cuma si Bima aja. Wah, ini bukti ini banget ini. Bukti cintanya Bima mungkin. Ini Bima ke Drupadi. Terus itu ada, nah ini ya, ini yang tadi yang diceritakan Rika tadi. Ini adalah adegan ketika Dursasana menarik kain sari dan ini ada gambaran Krishna di atas. Ini sebagai simbolis pertolongan dari tangan Tuhan atau Sang Awatara itu sendiri. Wah keren sih ini. Ya bahwa ternyata Rika ya, karma sekecil apapun itu ternyata bisa berbuah gitu loh, bisa menolong kita di saat kita merasa butuh pertolongan gitu. Padahal tuh karmanya cuman membantu Krishna saat itu hanya ingin ini ya, membalut kain luka, sari gitu ya. Tapi karmanya malah dibantu dengan sangat luar biasa banget. Berarti ini bukti memang hukum karma itu memang berbuahnya sekecil apapun tuh kalau kita percaya pasti akan membuahkan hasil juga. Terus kita lihat gambaran lagi yang lain guys. Nah ini gambaran kesetiaannya Drupadi yang tadi kamu bilang tadi ya. Ya, bahwa kesatiaannya Drupadi mau dibawa kemanapun padahal dia tuh nggak protes. Enggak. Ya. Mungkin karena nggak tahu sih karena apa. Kan karena di dalam dirinya juga ada kesetiaan itu kan tadi saya bilang di awal. Jadi dia nggak akan protes suaminya mau kemana gitu. Dia setia mendampingi suaminya berada gitu. Walaupun dicintai hanya Arjuna, rela mendampingi suaminya. Oh ini gambaran. Ya gambaran yang Duryodhana kecebur. Dan ini ya memang sih ada yang nertawain juga. Ini anu sih gambarannya ya. Sangat tidak estetik sebagai seorang raja jatuh ke anu. Ini gambaran apa nih Rika? Itu
kalau nggak salah Dursasana yang menarik rambutnya Drupadi nggak sih? Dursasana waktu narik rambutnya Drupadi Iya, ya yang di depan diseret. umum. Ini para wanita-wanita juga Mm-mm. pada tidak berdaya juga melihat itu. Wah, ini dia ingin menyelamatkan tapi apa daya gitu. Nah, ini gambaran ketika si Drupadi mulai mengucapkan doa, kalau Iya, nggak salah meminta nih, pertolongan minta gitu lah. pertolongan. Dan kalau yang di kiri bagian kiri ini dia mengucapkan sumpah gitu, sumpah keberaniannya dia, karena memang spiritnya memang dia lahir dari api suci pengorbanan jahatnya. Dia berani apa ya, ingin menegakkan keadilan lah. Ini simbolis wanita ya, itu sih the bestnya sih Rika, bahwa wanita itu juga kalau di ajaran kita memiliki kuasa yang luar biasa juga gitu. Karena para laki-laki tokoh-tokoh besar pun juga lahirnya dari perempuan gitu Iya, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang durhaka kepada perempuan. Sama seperti kisahnya Dewi Parwati ya, ketika Dewi Parwati mungkin tidak dihormati dengan sangat baik, dia bisa merubah dirinya menjadi Dewi Kali, sosok yang menyeramkan, atau Dewi Durga gitu. Nah, ini gimana nih Rika? Kalau saya sih belum paham sama peperangan ini finalnya kayak ini waktu perang Baratayuda ketika Dursasana kalah, sudah dikalahkan oleh Duryodhana dikalahkan oleh Bima ya. Ini adalah momen ketika Bima membantu Drupadi untuk menuntaskan sumpahnya dia yang pas dipermalukan gitu kan, dia sumpah bakal ngeramas rambutnya, akan berkeramas rambutnya pakai darahnya Dursasana. Gitu. Dan akhirnya tercapai juga ya, tapi the best sih Bima ya. sampai di titik penghabisan dia rela ya untuk Drupadi. Nah kalau ini saya nggak tahu malah ceritanya Pak. Nggak tahu ya? Ya kalau saya kira tuh malah Drupadi itu nggak ini adalah salah satu kisah, ada berbagai macam versi ya, tapi ini versi yang saya suka adalah versi ketika sudah selesai perang Baratayuda, singkat cerita sudah masa sudah selesai, sudah menjadi raja dan sebagainya, tapi para Panca Pandawa akhirnya di akhir masa hidupnya memilih untuk meningkatkan spiritualnya sekaligus untuk mendaki dirinya supaya bisa mencapai kesucian, dan kesucian nanti akan bisa mencapai ke arah nirwana atau arah surga gitu. Nah, kalau boleh nanya itu Drupadi anunya kenapa? Nah, ini dikisahkan, ini Drupadi kata saat pendakian pertama, ini dia mati duluan. Ya, itu gitu. Kenapa sebabnya? Ini ternyata sebenarnya dia tuh memiliki karma yang baik kepada 5 suaminya, tapi kematian yang pertama ini dijelaskan bahwa ternyata di antara kelima suaminya dia hanya mencintai Arjuna itu saja. Dia tidak bisa bersikap adil gitu, dan dia akhirnya dikejar oleh karmanya sendiri, yaitu bahwa ini kan permintaannya juga waktu di awal sebelum lahir dulu tuh memiliki suami yang seperti itu, tapi akhirnya dia nggak bisa adil juga karena dia terjerat oleh cinta yang hanya untuk Arjuna. Makanya kematiannya ini dijemputlah di awal gini. Itu sih. Oke, inilah kisah Drupadi ya. Terima kasih ya Rika sudah berbagi. Jadi ini adalah kisah cinta, keberanian, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Oke. Ada salah satu mungkin ada sedikit dua patah kata pesan Rika untuk para wanita di luar sana mungkin. Nggak ada sebagai sudut pandang perempuan juga. Nggak ada sih kalau saya. Ya. Lebih seperti apa mungkin yang bisa ditangkap dari Drupadi ini yang mungkin bisa kamu sampaikan? Dari gimana ya? Kesetiaannya aja sih, walaupun dia cuman cinta ke Arjuna, tapi dia bisa bersikap adil ke lima suaminya. Walaupun tapi kalau dibawa ke kehidupan sekarang, ini adalah sikap setia yang perlu diteladani. Gitu. Ya walaupun dia cuma konsep setianya ini yang betul-betul bisa dijadikan motivasi ya. Setelah itu apalagi itu cerita apalagi? Ini keberanian ya Rika ya. Keberanian, kebijaksanaannya dia dalam menghadapi penderitaan apapun gitu, tahan banting. Dia juga percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan karma dan sebagainya gitu.
Oke, terima kasih ya Rika sudah berbagi cerita hari ini. Jadi episode kali ini para pemirsa, Rika sudah menceritakan cerita yang sangat keren banget. Ini cerita tentang keberanian sang Drupadi, kisah cintanya dan pengorbanan dan lain-lain sebagainya. Ini adalah salah satu tokoh sosok inspiratif tentang diri dari seorang wanita sekaligus keberaniannya. Ini sudah dikupas oleh Rika tadi. Terima kasih Rika. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa banyak berbagi cerita lagi tentang sastra kita gitu. Dan pemirsa yang sudah menonton, bukan berarti untuk menggurui atau apa, ini lebih cara kita untuk bercerita aja kayak berbagi ini aja, berbagi tentang apa ya, tentang cerita-cerita di tempat kita supaya kita bisa lebih mencintai sastra di tempat agama Hindu itu sendiri gitu. Sehingga kita bisa kupas makna-makna apa yang ada di dalamnya. Dan kita ada kata penyampaian yang kurang berkenan ya, gitu. Ya saya juga minta maaf karena mungkin ada kata-kata yang nggak jelas kali ya. Nggak apa-apa ya. Oh iya, saya lupa tadi. Rika tadi asalnya dari mana, Rika? Nah, kalau kemarin si Gusti itu asalnya dari desa Mandala Blok B, si Mila dari desa Tegasari Blok C. Kalau Rika ini asalnya dari mana? Kalau saya dari Desa Baru di Blok D. Desa Raja Baru. Oke. Ya, Blok D. Iya, saya juga sering ke sana ya, untuk menonton Trans Hindunya ya, itu memang paling banyak kalau di Kecamatan Kelupang Hilir ini. Yeah. Jadi bagi kalian yang ingin berkenalan kepada warga Hindu di sana rame banget ya. Salah satu teman-temannya Rika di sana sama Tonyo juga banyak juga remaja-remaja Hindu. Muda-mudinya gitu. Juga. Ya. Itulah. Banyak lah ya Rika ya. Iya, makanya itu Rika yang paling semangatnya seperti itu nanti. Aduh. Pasti bisa Rika ya. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Banyak cerita, banyak tokoh-tokoh yang lain bisa kita ulik, banyak yang kita kupas maknanya juga dari setiap ceritanya. Sampai di sini teman kita, sampai di dan salam Paramasanti. Paramasanti. Om Santi. Om Lokamasta Sugino Bhawantu. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Sampai jumpa. Bye bye.